Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Kurniasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, mata pelajaran Teknik Komputer dan Informatika dari LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Purwodadi. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Dela dipimpin untuk berdoa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang sakit? Sakit atau kemana? Sakit. Sakit, siapa yang tidak berangkat? Dava. Dava, terus hari ini Dava nggak berangkat ya, sakit. Terus siapa lagi? Genta. Genta kenapa? Kok juga ikut nggak berangkat ini? Sakit juga. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit segera diberi kesehatan ya. Terus jangan lupa juga ini kan musim hujan, jaga kesehatan. Soalnya biasanya kalau musim hujan itu rawan terkena penyakit, terutama flu dan batuk ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bu ini akan menyampaikan dulu tahapan pembelajarannya. Di kegiatan pembelajaran hari ini nanti akan kita lakukan apa saja? Yang pertama, karena nanti menggunakan model pembelajaran problem based learning, ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu orientasi murid pada masalah. Jadi nanti Bu ini akan memberikan sebuah masalah yang akan kalian diskusikan untuk dicarikan solusinya. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti setelah Bu Yeni kasih masalah, kemudian nanti kalian akan Bu Yeni bentuk kelompok untuk melakukan diskusi, memecahkan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi yang kalau sudah Bu Yeni bentuk kelompok, kelompok kalian nanti berdiskusi menemukan solusi. Kalau solusinya sudah ketemu, nanti masuk di ini. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu maksudnya mempresentasikan solusi yang sudah kalian temukan. Terus kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti kita evaluasi hasil dari solusi kalian sudah sesuai atau belum, gitu ya. Jadi selama proses pembelajaran hari ini nanti Bu Yeni akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, terus yang kedua penilaian pengetahuan, yang terakhir penilaian keterampilan. Nah, di penilaian sikap itu nanti diambilnya dari apa? Dari lembar pengamatan pada saat kalian diskusi. Jadi nanti Bu Yeni nilai, Bu Yeni amati proses kalian diskusi itu seperti apa. Ada nilainya yang ikut membantu berdiskusi akan dapat nilai, kalau yang nggak ikut membantu ya berarti nilainya akan kurang, gitu ya. Terus kemudian di aspek pengetahuan, penilaiannya dari apa? Nanti akan ada kuis. Nah, nanti kalian mengerjakan kuis itu, skornya itu Bu Yeni ambil sebagai nilai pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada nilai keterampilan atau praktek. Nah, ini nanti penilaiannya Bu Yeni ambil dari praktek kalian dalam mengerjakan LKPD. Dari bentuk penilaian dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, Bu Yeni lanjut ya. Nah,
Apakah di antara kalian masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya? Masih. Masih? Ada yang lupa, ada yang masih? Banyak yang masih atau banyak yang lupa ini? Lupa. Ini ya, dalam jangka waktu seminggu sudah lupa. Yang masih ingat siapa? Rasa masih ingat? Sebelumnya kita sudah belajar apa? Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat poster dan undangan di Microsoft Word. Sudah mulai ingat kemarin belajar apa? Belajar apa? Microsoft Word ya. Prakteknya membuat apa kemarin? Poster. Terus kemudian membuat surat undangan. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang Word, di pertemuan kali ini nanti kita akan belajar Microsoft Excel. Microsoft Excel, Microsoft Word itu termasuk dalam kelompok aplikasi apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi ada Microsoft Word, Microsoft Excel, satu lagi Microsoft PowerPoint, itu masuk dalam kelompok aplikasi apa? Ada yang tahu? Ada. Jadi 3 aplikasi itu masuk dalam aplikasi perkantoran. Biasanya sering istilahnya itu aplikasi Office. Jadi Office itu ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Kalau yang kemarin kita sudah belajar Word, hari ini nanti kita akan belajar Excel. Pertemuan berikutnya akan belajar tentang PowerPoint. Nah, aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka itu jenisnya macam-macam ya. Kalau yang dari Microsoft biasanya kita kenal dengan istilah apa? Microsoft Excel. Pernah dengar spreadsheet? Pernah tahu? Pernah pakai? Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau yang di HP biasanya pakai apa? Di HP ada nggak sih aplikasi pengolah angka semacam Excel? Nggak tahu? Nggak pernah? Buka kayak tabel file di HP nggak pernah? Biasanya di HP pakainya apa? Yang sering dibuka maksudnya? PDF? PDF pernah? Word pernah? Pernah? Yang di HP-nya ada aplikasi WPS? WPS Office ada? Pernah dibuka di dalamnya ada apa saja? Ada file. Kan filenya ada yang jenis Word, PDF ada. Pernah nemu yang kayak semacam Excel nggak? Pernah atau ada ya? Berarti kalau di HP itu biasanya pakainya WPS Office. Kalau spreadsheet itu dari Google. Jadi bedanya apa dengan Microsoft Excel? Kalau Microsoft Excel kan dia dari Microsoft ya. Kalau spreadsheet itu dari Google. Kalau dari Google itu biasanya dia bisa diakses secara online. Kalau Microsoft Excel kan hanya terpaku di komputer kalian. Misalkan filenya sudah disimpan di komputer, terus kalian pulang pengen buka di rumah kan tidak bisa. Harus ke komputer ini dulu yang tempat kalian menyimpan file. Tapi kalau kalian pakai spreadsheet, itu filenya bisa diakses dimanapun selama ada koneksi internet, karena filenya bisa diakses dari online. Itu perbedaannya sekilas macam-macam tentang aplikasi pengolah angka. Secara fitur hampir sama seperti Microsoft Excel. Karena yang sering kita pakai Microsoft Excel, jadi kita hari ini prakteknya di Microsoft Excel ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, murid mampu menyajikan laporan data angka menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, murid mampu menerapkan operator logika proporsional pada perangkat lunak pengolah angka dengan tepat. Terus ini, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai laporan berbentuk angka, tabel, kemudian grafik. Salah satu contohnya adalah rapor hasil belajar. Sudah pernah dapat rapor kan? Nah, isinya itu apa? Nilai. Bentuknya apa?
Angka dalam tabel. Nah, nih ada 2 pertanyaan. Tadi kan kalau di rapor nilai bentuknya tabel yang berisikan angka-angka. Itu salah satu contoh laporan yang menggunakan apa? Kira-kira buatnya dari apa itu? Microsoft Excel. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana menyajikan data dalam Microsoft Excel? Kira-kira tahu nggak caranya buat tabel-tabel kayak gitu tapi dikerjakan menggunakan Excel? Tahu nggak? Tahu nggak? Masih belum tahu. Nah, kalau belum tahu nanti kita belajar bagaimana cara menyajikan itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa kita perlu belajar Microsoft Excel? Perlu nggak sih kita belajar Microsoft Excel? Perlu. Kira-kira kalau kita belajar ini ada manfaatnya nggak materi Microsoft Excel? Ada ya? Perlu ya? Penting ya? Nah, Microsoft Excel itu kegunaannya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat sebuah laporan keuangan. Nah, itu biasanya buatnya juga di Microsoft Excel. Apalagi kalau yang laporannya banyak sekali ya. Kayak misalkan di bank, jumlah nasabah yang masuk hari ini, namanya siapa saja, nabungnya berapa saja, kan jumlahnya banyak. Kalau dihitung pakai kalkulator bagaimana kira-kira? Capek kan? Iya. Ini mencet kalkulator. Terus kalau ditulis, ya kalau nasabahnya 10 dalam sehari, kalau misalkan nasabahnya 100 dalam sehari, kira-kira bagaimana? Kalau ditulis bikin laporannya capek ya. Nah, itu untuk mempermudah pembuatan laporan biasanya menggunakan Microsoft Excel. Kemudian membuat daftar nilai, membuat daftar hadir, melakukan operasi kali, bagi, perataan dengan cepat. Nah, kalau kalian mau perkalian, pembagian, atau mencari rata-rata dengan cepat, itu bisa menggunakan Microsoft Excel. Kemudian membuat grafik dan tabel suatu penghitungan. Jadi misalkan kalian bikin persentase nih, hari ini yang berangkat berapa anak, terus yang sakit berapa anak, bikin tabel presentasinya. Itu pakai Microsoft Excel juga bisa. Jadi nanti pernah lihat kan tabel, kok tabel sih apa namanya, grafik atau diagram, sudah pernah lihat? Nah, itu buatnya pakai Excel juga bisa. Kemudian selanjutnya membantu dalam menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Yang nomor 8, membuat presentasi jadi lebih praktis dan mudah. Kemudian yang terakhir, menyajikan data secara tepat, rapi, dan akurat. Jadi data-data yang dibuat menggunakan Microsoft Excel itu biasanya nanti datanya lebih tepat dan akurat karena perhitungannya jelas. Contohnya tadi ya, kalau kita buat laporan secara manual ditulis tangan, terus dijumlah menggunakan kalkulator, kemungkinan salahnya ada atau tidak? Misalkan nih kita jumlahnya sampai nomor 10, diajak ngobrol temennya lupa, diulangi lagi jumlahnya dari nomor 9, berarti kan jumlahnya beda kan, maksudnya akan ada kesalahan kan, jadi jumlahnya akan bertambah. Tapi kalau kita membuat laporannya menggunakan Microsoft Excel, kesalahan itu kemungkinannya kecil. Bisa dipahami? Sudah ada gambaran? Nah, belajar ilmu sesuatu itu pasti kan ada manfaatnya ya. Bahkan apa ilmu yang kita anggap atau kita nilai apa ya, remeh katakanlah seperti itu, akan ada manfaatnya. Kayak ini tadi, kalau saat ini kan mungkin kalian buat apa sih Bu belajar Excel, wong yo penggunaannya juga belum, nggak harus di rumah terus bikin apa-apa langsung pakai Excel, kan nggak harus seperti itu ya. Maksudnya penerapannya kan nggak dalam jangka dekat ini, tapi kalau kita belajar ini manfaatnya itu lebih ke jangka panjangnya. Kalau kalian lihat, bahkan di beberapa, pernah baca lowongan pekerjaan nggak sih? Pernah ya? Misalkan dicari staf apa, nanti mungkin salah satu syaratnya itu harus bisa menguasai komputer, iya atau enggak?
Apalagi di zaman yang seperti ini, teknologi sudah semakin maju, diharapkan kan semuanya syaratnya itu bahkan di lamaran pekerjaan harus bisa mengoperasikan komputer. Nah, biasanya mengoperasikan komputer itu 3 dasar, Office, Excel, sama PowerPoint itu biasanya harus bisa. Nah, di Excel ini manfaatnya itu nanti ketika kalian mencari pekerjaan kok contohnya tadi bekerja sebagai staf bank, suruh buat laporan. Kalau kalian sudah belajar Excel sebelumnya, pasti kan ingat, oh iya dulu aku sudah pernah belajar ini. Jadi kira-kira kesusahan atau enggak menggunakan itu? Tidak ya. Nah, manfaatnya seperti itu. Sudah ada gambaran ya tentang bagaimana menggunakan Excel, terus kira-kira manfaatnya apa? Sudah ada gambaran? Nah, kalau sudah, ini lanjut. Nah, ini masuk ke materi Microsoft Excel. Yang mau baca silahkan, ada yang mau baca, membacakan, membantu Bu Yuni membaca materi yang di depan. Bangkit ya, yuk silahkan. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak mengolah angka yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Sejauh ini Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi pengolah angka yang banyak digunakan di hampir semua bidang, mulai dari perkantoran sampai dunia pendidikan. Pada Microsoft Excel, Anda dapat mengerjakan perhitungan, pengolahan data, menganalisa, dan mengolah data. Ini teks isi. Ini lanjut. Nah, makasih ya, bangkit ya. Nah, ini adalah fitur dasar dari Microsoft Excel. Kelihatan nggak? Kurang jelas. Sementara tampilannya seperti ini dulu. Ini sebagai gambaran umum, nanti akan Bu Yuni perjelas dengan contoh praktek langsung. Itu ya, dilihat. Ini adalah gambar lembar kerja Microsoft Excel. Ini ada urutan nomornya. Belajar Excel. Ini adalah nama filenya. Jadi nama filenya nanti akan tampil di sini. Kemudian yang nomor 2 di sini itu kan ada beberapa icon. Ini namanya sebentar. Quick Access Toolbar. Dia biasanya digunakan untuk ini apa namanya? Mengakses secara cepat. Misalkan untuk save dokumen, kalau secara apa namanya manual kan file save as, kalau secara cepat bisa langsung klik icon ini save. Kemudian ada yang nomor 3 ini di pojok kanan. Nomor 3 itu adalah window management, kumpulan tombol, diantaranya ada Windows Help, ribbon display, minimize, maximize, kemudian close. Ini persingkat ya. Kalau yang di tengah ini lembar kerjanya. 3 yang ditarik ini, mohon maaf, nomor 8 ini yang panjang ini, dia namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Row. Iya. Kalau yang H ke bawah ini namanya kolom. Jadi row itu baris, kolom ya kolom, kayak gitu. Terus misalkan yang di kotak 8 ini berarti ini namanya C, itu kolom C, barisnya ini 4, berarti C4, kolom C baris 4. Ini sekilas tentang fitur dasar Microsoft Excel. Kemudian ada yang namanya fitur lanjutan. Nah, yang pertama ini ada fungsi umum. Di dalam Excel, fungsi umum yang biasa digunakan itu adalah yang pertama sum. Sum itu adalah rumus yang biasanya digunakan untuk menentukan penjumlahan. Jadi di Excel kita juga bisa melakukan penjumlahan seperti di kalkulator, tapi menggunakan rumus. Nah, rumus yang biasanya dipakai itu adalah sum. Kemudian ada average. Average ini
digunakan untuk mencari rata-rata suatu variabel. Kemudian ada max. Max itu digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Selanjutnya ada min. Min itu digunakan untuk mencari nilai terendah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih bingung? Nanti Bu Yeni perjelas dengan praktek. Jadi sementara difahami dulu aja ya. Yang masih bingung penggunaannya bagaimana, nanti akan diperjelas dengan praktek. Kemudian ini ada fungsi logika if. Fungsi if atau rumus if itu adalah salah satu fungsi Excel yang termasuk dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Biasanya rumus if ini dipakai untuk menentukan dua kondisi. Jika hujan, misalkan ini ya, jika hujan berarti memakai payung, berarti kalau tidak hujan tidak memakai payung. Itu nanti itu kan pilihan, ada jika hujan berarti nanti pakai payung, kalau panas berarti tidak pakai payung lah. Biasanya untuk menentukan itu yang dipakai itu rumus logika if. Bingung? Bingung? Belum ada gambaran? Tenang saja ya, nanti kita praktek. Terus ada yang namanya conif. Ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misalnya untuk mencari jumlah siswa dengan nilai di bawah 60. Contohnya seperti ini. Dalam satu sekolahan siswanya kira-kira ada berapa? Katakanlah 500 siswa begitu ya. Nah, dari 500 siswa itu di mata pelajaran informatika yang misalkan nilainya mendapat nilai 60, berapa orang? Kalau kita ingin mencari dari 500 data itu, apakah harus lihat satu-satu kemudian dihitung? Tidak kan? Kalau oke lah, kalau jumlah datanya sedikit, katakanlah 10, kita mencari jumlah anak yang mendapat nilai 60 dari 10 siswa kan masih gampang, tinggal dihitung lah. Kalau datanya jumlahnya 500, hitungnya bagaimana? 2 hari 2 malam nggak selesai ya? Nah, ini bisa menggunakan rumus conif. Jadi nanti secara otomatis kalau kita memasukkan rumus ini, dari 500 data itu yang mendapat nilai 60 di bawah 60 jumlahnya berapa siswa, otomatis ketahuan. Dalam waktu kalau sudah bisa nggak ada 1 menit lah langsung muncul 100 anak misalkan seperti itu, nanti otomatis muncul. Itu ya, nanti kita praktekkan, tenang saja, yang masih bingung nanti kita praktekkan. Kemudian ada fungsi rank. Nah, rank ini digunakan untuk menentukan ranking atau membuat peringkat. Sudah? Untuk bahan ajarnya silahkan scan barcode yang ada di depan. Jadi dari materi yang Bu Yeni sampaikan tadi, kalau masih ada yang belum paham, nanti ingin dipelajari lagi, bisa membaca bahan ajar yang sudah Bu Yeni upload di Google Drive. Silahkan barcode-nya di scan dulu, nanti akan masuk ke link Google Drive-nya, nanti materinya silahkan diunduh. Ini book 2 ini adalah judulnya. Kalau Bu Yeni simpen file save as, kasih nama latihan Excel, taruh di dokumen, kemudian save. Di sini nanti dia judulnya akan berubah ya. Nah, untuk area yang di tengah sini adalah area lembar kerjanya. Yang di atas ini adalah quick access tadi yang dipakai kalau save. Biasanya kan file, kemudian save atau save as. Kalau di sini tinggal klik sini aja. Gitu ya. Sekarang Bu Yeni praktekkan tentang penggunaan ini, fitur-fitur di Microsoft Excel. Ada sum, average, max, kemudian min. Ini ya, misalkan data apa ya, penjualan gitu aja ya, data penjualan
alat-alat, kelihatan enggak ini? Sebentar, alat-alat listrik. Kelihatan? Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Tak besarkan. Data penjualan sales, katakanlah sales alat-alat listrik, nomor, nama, bulan. Ini kan sebentar lagi pengisian rapat ya, membuat leger lah. Ini ada leger nilai siswa, leger rapot. Silahkan kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya, mencari dari leger rapot ini jumlahnya berapa, terus kemudian rata-ratanya berapa, keterangannya itu nanti sesuai dengan ketentuannya, peringkat, nilai tertinggi, nilai terendah, dan sebagainya. Untuk kelompoknya silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Yeni share di grup. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan mengambil LKPD-nya. Ya. Ya. Situ kan ada soalnya yang berupa permasalahan. Silakan permasalahan tersebut didiskusikan dengan kelompok kalian, dicari jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Kalau sudah, perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penggunaan rumus yang ada pada Excel Word. Perkenalkan, nama saya Pak Saiswanda Setiawan. Perkenalkan, nama saya Putra Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Novia Fitriani. Oke, langsung saja. Untuk penggunaan jumlah, untuk penggunaan rumus jumlah, kita menggunakan rumus sum. Contoh penggunaan rumusnya ada pada layar. Oke, langsung lanjut. Untuk yang rata-rata, kita menggunakan rumus average. Untuk contoh penggunaannya ada pada layar. Kemudian keterangan, karena pada keterangan ada ketentuan siswa yang nilainya di atas 75 dinyatakan tuntas, sedangkan siswa yang nilainya di bawah 75 dinyatakan belum tuntas. Kita menggunakan rumus if. Contoh penggunaannya ada pada layar di belakang saya. Dari dua pekerjaan yang sudah dipresentasikan teman kalian, kira-kira masih ada yang belum dipahami? Tidak ada? Mungkin ini tadi ya, yang pertanyaan tadi Bu ini menguatkan lagi. Kalau biasanya ranking itu kan acuannya dari jumlah. Yang dapat ranking 1 biasanya yang jumlahnya tertinggi. Nah, bagaimana kalau jumlahnya sama? Ternyata tadi sudah dicoba, kalau jumlahnya sama itu peringkatnya juga sama. Cuma akan ada satu angka yang terlewat. Soalnya kan tadi ada yang double, maka ada satu angka yang terlewat. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Bu Yeni ada kuis. Link kuisnya Bu Yeni posting di grup kelas.
Sebelum Bu Yeni akhiri pelajaran pada hari ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Saya Bu. Ya, silakan Novia. Kesimpulan hari ini membuat like report menggunakan Microsoft Excel. Kita juga belajar rumus di Excel seperti untuk mencari jumlah sum, rata-rata menggunakan rumus rank. Setelah nilai rendah menggunakan rumus min, nilai tinggi menggunakan rumus max. Ada tambahan lagi dari yang lain? Ada. Nah, jadi tadi kita sudah belajar bagaimana membuat ledger menggunakan Microsoft Excel. Itu salah satu contoh pembuatan laporan ya. Sebenarnya laporan yang berbasis angka, berbasis tabel kan banyak. Tidak hanya laporan nilai. Tadi bahkan ada yang laporan keuangan juga. Cuma hari ini tadi kita ambil contohnya adalah pembuatan ledger. Dari materi yang sudah Bu Yeni sampaikan tadi, kira-kira ada yang belum difahami atau enggak? Tidak. Terus tadi yang kuisnya nilainya masih di bawah 60%, kira-kira yang sulit yang bagian mana? Yang gimana? Yang nggak bisa dikerjakan, yang salah itu yang soalnya yang seperti apa tadi? Penggunaan rumus atau penggunaan rumusnya? Yang masih salah ya, nanti tadi kan bahan ajarnya sudah di-download, jadi kalau masih ada materi yang belum difahami bisa dibaca-baca lagi, dipelajari lagi dari bahan ajar yang sudah kalian unduh gitu ya. Terus di grup kalian juga sudah Bu Yeni share untuk refleksi dari pembelajaran pada hari ini. Silakan dibuka kemudian diisi. Kemudian Bu Yeni minta perwakilan salah satu membacakan jawaban dari refleksinya. Yang lain tetap menjawab, dikirim nanti. Yang salah satu menyampaikan secara lisan. Apakah aktivitas pelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Ya. Apa kalian tahu manfaat dari materi yang telah disampaikan? Ya. Menurutmu apa manfaat dari materi yang telah kamu pelajari hari ini? Saya dapat mengetahui cara menggunakan Microsoft Excel dan rumusnya. Saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini. Baik. Apakah penjelasan guru mudah dipahami? Berikan alasannya. Ya, karena guru menjelaskan secara jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Sudah. Sudah? Sudah. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk bangkit dulu. Tepuk tangan dulu. Yang lain lembar refleksinya tetap diisi ya, diisi dengan jawaban sejujur-jujurnya. Yang masih belum paham nanti bisa dicoba-coba lagi di rumah. Terus untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Ada yang tahu dulu PowerPoint itu biasanya dipakai untuk apa? Nah, membuat presentasi. Jadi minggu depan kita akan belajar membuat presentasi yang menarik menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebelum Bu Yeni tutup, Bu Yeni kasih kesempatan lagi jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan komputernya dimatikan, mejanya dibereskan, kemudian kalau ada sampah-sampah dibawa dulu. Nanti dibawa sekalian pas keluar. Pastikan komputer sudah dalam keadaan mati. Sudah? Komputernya sudah mati semua? Kalau sudah, Bu Yeni akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Bu Yeni kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk diri kita.
Alhamdulillahirobbilalamin. Bu ini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Yuk, Dela silahkan. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, sebelum meninggalkan ruangan pastikan kursi kembali rapi ya. Sampah-sampah dibawa keluar. Kertas-kertasnya tadi dikumpulkan lagi di depan. Tangannya kok atis-atis. Makasih ya. Ini